حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man sara ala nahjihim wa da'a bida'watihim ila yaumiddin. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نسألك اللهم علما نافعا يقربنا إليك واجعلنا من الراشدين والمخلصين آمين اللهم ارزقنا الإخلاص والصدق في القول والعمل. Jamaah Masjid Al-Falah rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita sehat menunaikan ibadah salat maghrib dan belajar al-Islam. Mari kita manfaatkan sampai nanti waktu Isya untuk berbicara tentang bagian yang paling penting dalam kehidupan kita ini. Yang paling penting dalam kehidupan kita sebagai orang yang beriman adalah salat. Kita setiap hari salat, tetapi apakah kita melakukan evaluasi? Apakah salat kita sudah berkualitas? Apakah salat kita sudah memenuhi persyaratan? Atau lebih tajam lagi, apakah salat kita sudah khusyuk? Gitu ya. Pertanyaan yang paling sering dikemukakan dalam banyak pengajian yang saya alami, pertanyaan bagaimana salat khusyuk itu? Dan kalau kita belum bisa salat khusyuk, ya, maka khusyuk itu diumpamakan oleh para ulama ruhus salat. Ruhnya salat itu adalah khusyuk. Jadi kalau kita salat tidak khusyuk, sama dengan tubuh tidak ada rohnya. Tajam sekali. Dan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumumkan bahwa orang beriman yang sukses itu adalah al-khasyi'in. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khasyi'un. Telah sukses orang yang beriman itu, tandanya kalau sholat itu khusyuk. Oleh karena itu kita sekarang ini perlu bertanya, ya, bagaimana persepsi kita terhadap sholat? Apakah sholat kita itu sudah kita posisikan paling penting dalam hidup ini? Banyak orang yang memposisikan pekerjaan itu paling penting. Uang paling dikejar, uang itu. Begitu kan? Ya. Nah sekarang bagaimana sholat? Anda kayanya bagaimanapun, kalau sholatnya tidak diterima, hancur dunia akhirat. Apalagi pangkat. Ya. Pangkat itu amanat. Itu orang-orang yang korupsi kan banyak sekarang itu, pasti mereka sholatnya gak baik. Kalau orang itu sholatnya baik, gak mungkin dia korupsi. Sholat itu dikatakan qalb likullil amal. As-sholatu qalbun likullil amal. Ka'annahu qalbun likullil amal. Sholat itu ibarat jantungnya semua amal. Ya, kalau jantung manusia itu berhenti kan habis. Mati kita. Jadi amalan-amalan ini semua itu ditentukan oleh bagaimana sholat kita. Sehingga dikatakan as-sholatu ummul ibadat wa khairul a'mal. Ibu atau induknya semua ibadah itu sholat. Dan amal soleh yang paling baik, paling penting, paling diperlukan, paling utama adalah sholat itu. Wa khairul a'mal as-salah. Wa asasut ta'at as-salah. Asas dari kepatuhan kita kepada Allah itu
Sholat. Maka para ulama mengatakan as-sholatu fil haqiqati hiya tadayyun. Sholat itu sebenarnya adalah keberislaman kita. Jadi kalau Anda mau tanya bagaimana keislaman orang ini, jawabannya adalah bagaimana kualitas sholatnya. Oh, dia sudah tiap sholat 5 waktu di masjid. Apakah sholat 5 waktu di masjid itu berdampak? Jadi menegakkan sholat itu tidak hanya sebatas sholatnya baik. Tapi menegakkan sholat itu adalah sholat yang berdampak dalam kehidupannya. Jadi ketika dia sholat subuh, apalagi sholat subuhnya di masjid berjamaah, ini punya dampak sampai dia sholat duhur. Apakah sholat duhurnya ini baik? Ini berdampak sampai sholat asar dan seterusnya. Jadi membangun sholat itu adalah menjadikan sholat sebagai bagian utama dalam ibadah yang mempengaruhi semua ibadah kita, bahkan mempengaruhi semua perilaku kita. Maka sekali lagi, kalau Anda melihat orang rajin sholat, tiap 5 waktu sholat, tapi dia pembohong misalnya. Dia tidak beramanat. Bisnisnya yang penting kaya, ya, nggak mungkin sholatnya baik. Sholat yang baik itu adalah sholat yang berdampak dan berkualitas. Di dalam Al-Quran ada lihat surat Al-Baqarah. Ayatnya nomor 143. Allah berfirman, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ أَعْمَالَكُمْ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. Dulu sebelum Rasulullah di Isra Mi'rajkan, sebelum Rasulullah berhijrah, sesudah berhijrah, sebelum berhijrah ya, sebelum ketetapan sholat 5 waktu itu ditetapkan oleh Allah, sholat Rasulullah itu menghadap Masjidil Aqsa, tidak menghadap Mekah ya, tidak kiblat. Nah kemudian setelah berhijrah, kemudian ada ketetapan pemindahan sholat kiblat, maksud saya pemindahan kiblat. Sehingga di Mekah, di Madinah itu ada masjid namanya Masjid Qiblatain. Ada masjid 2 kiblat, karena Nabi sholat di masjid itu sholat duhur. Ada yang mengatakan duhur, ada yang mengatakan asar, sholat 4 rakaat. 2 rakaatnya itu masih menghadap Masjidil Aqsa. Kemudian turun ayat fawallu wajhaka syatrul Masjidil Haram, lalu Rasulullah berbalik menghadap Masjidil Haram. Nah, masjid itu sampai sekarang diabadikan, diberi nama Masjid Qiblatain, masjid 2 kiblat. Jadi tadinya mungkin di barat kemudian menjadi di timur. Saya nggak tahu di sana menghadap mana ya, tapi menghadap ke masjid ke Mekah. Nah, ketika itu para sahabat Nabi itu khawatir tentang sholatnya. Sholat kami dulu menghadap Masjidil Aqsa itu bagaimana? Apa masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala begitu? Bismillahirrahmanirrahim. Lalu turun ayat di dalam surat Al-Baqarah. Ini suratnya, ayatnya agak panjang, pada penghujungnya Allah menyatakan wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Di sini Allah menggunakan kata iman untuk sholat. Sholat itu disebut iman. Innallaha bin-nasi lara'ufur rahim. Allah itu terhadap manusia sifatnya sangat berbelas kasih, sangat penyayang. Jadi di sini Allah menggunakan kata iman untuk sholat. Maka tadi sudah saya katakan bahwa sholat itu adalah keberimanan kita. Sholat itu adalah parameter keislaman kita. Para ulama mengatakan Imam Ahmad ibn Hanbal ini imam yang disebut Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian madhabnya menjadi madhab Hambali ya. Di Mekah itu madhab yang banyak itu Hambali. Di sini Syafi'i. Imam Ahmad ibn Hanbal mengatakan innama haddul islami fi qalbika ala qadri salati fi qalbik.
bagian atau kadar keislaman Anda di dalam hati Anda, itu di dalam kalbu Anda, itu selaras dengan kadar sholat Anda. Bagaimana sholat Anda bobotnya misalnya begitu ya. Tadi kita sholat maghrib, itu kalau kita lihat dari luar semuanya itu sama. Tapi antara satu dengan yang lain perbedaannya bisa antara langit dan bumi. Yang satu mungkin ingat Allah cuma 10% aja nilainya 10. Yang satu ingat Allah 50% nilainya 50. Jadi tergantung sejauh mana pada waktu sholat kita itu merasakan kehadiran Allah di hadapan kita itu. Itulah sholat yang khusyuk itu ya. Ala qadri sholataka takunu qadr dinuka. Jadi kadar sholat Anda itu adalah kadar keagamaan Anda, keislaman Anda. Maka kalau orang itu setiap sholat itu kualitasnya tinggi, lah itu keislamannya. Keislamannya tinggi. Nah kemudian di dalam Al-Quran juga artinya inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar wala dzikrullahi akbar. Sholat itu akan bisa mencegah orang untuk bisa menghindari perbuatan yang keji dan kemungkaran. Makanya tadi saya katakan kalau orang sudah menjadikan korupsi itu biasa, maksiat itu biasa, walaupun dia sholat, sholatnya nggak mungkin baik. Kalau orang itu sholatnya baik, orang yang sholatnya khusyuk, begitu sholat, dia tetap dipengaruhi oleh sholatnya itu tadi. Akhlaknya baik, kemudian tidak mau menipu orang. Begitu sudah waktunya zuhur, sujud lagi dia. Kemudian bekerja misalnya, begitu asar sujud lagi dia. Coba bayangkan 5 kali dalam sehari. Sampai Rasulullah pernah mengatakan, andaikan di depan rumah Anda itu ada sungai yang jernih begitu, kemudian Anda mandi 5 kali di situ. Anda setiap hari itu mandi 5 kali. Bagaimana kira-kira badan Anda itu? Para sahabat mengatakan, bersih ya Rasulullah. Begitulah sholat. Anda kalau sholat 5 waktu itu dengan baik, hati ini bersih. Terus dibersihkan dengan dosa-dosa itu. Jangankan 5 waktu saudara ya. Rasulullah SAW itu pernah wudhu Rasulullah. Ya tentu wudhu Rasulullah itu wudhu yang standar, wudhu yang istimewa, wudhu yang harus ditiru. Dengan sunnah-sunnahnya dan dilihat oleh Sayyidina Uthman bin Affan. Uthman bin Affan itu khalifah ketiga yang menjadi menantu Rasulullah SAW. Kemudian setelah selesai, Rasulullah mengatakan begini kepada Uthman itu. Ya Uthman, man tawaddu'a nahwa wudu'i hadha, thumma shalla rak'atain, wa lam yuhaddith fi salatihi bisyai', ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kata Rasulullah, wahai Uthman, kalau ada orang wudu seperti yang saya laksanakan ini, seperti yang saya lakukan ini, wudunya itu dengan baik ya. Kemudian setelah itu dia sholat 2 rakaat, sunnah saja. Lalu sholatnya itu dia tidak ingat kecuali Allah. Maksudnya khusyuk. Dihapuskan dosa-dosanya yang lewat. Itu baru sholat sunnah loh Pak. Bagaimana kalau sholat fardu? Bagaimana kalau sholat subuh? Ya? Besok hari Jumat ya. Rasulullah bersabda khairus sholat sholatus subhi fi jama'ah yaumul jum'ah. Sebaik-baik sholat itu yang paling tinggi nilainya di sisi Allah adalah sholat subuh dilaksanakan berjamaah hari Jumat. Maka kalau Anda hari Jumat tidak sholat subuh berjamaah itu ruginya besar kalau orang mengerti ya. Dan yang paling berat bagi orang munafik itu adalah sholat subuh dan sholat isya. Maka kalau orang itu sholat subuhnya malas, isyanya malam, dia punya tanda-tanda kemunafikan. Jangan-jangan memang orang munafik. Orang munafik berat sekali untuk sholat subuh dan sholat isya itu. Oleh karena itu, marilah kita mengadakan muhasabah, ya, introspeksi diri. Dan kita tidak mungkin bisa memperbaiki ibadah khususnya sholat ini kalau kita tidak belajar tentang sholat. Dan menilai apakah sholat saya ini sudah baik. Begitu ya. Apa sholat saya ini sudah baik. Yang tahu sholat Anda itu kan Anda sendiri.
Walaupun tampaknya itu dari luar sepertinya khusyuk itu. Khusyuk itu bukan di tangan ya. Di sini khusyuk. Di sini. Catatan yang penting kalau Anda ingin memperbaiki sholat, tidak mungkin bisa sukses kecuali dengan berdoa. Maka perlunya kita itu kalau ke masjid pakai pakaian yang baik gitu ya, itu mempengaruhi sholat. Mempengaruhi sholat. Apalagi sholat Jumat. Berapa kali saya di atas mimbar Jumat itu mengkritik orang-orang yang terlambat, orang-orang yang sholat ke masjid pakai kaos. Anda pakai kaos itu sah-sah saja. Ya, apalagi harus sholat Jumat. Itu sholat Jumat itu sholat yang paling istimewa itu. Sampai para ulama mengatakan di antara kebesaran Islam ini ada ibadah yang di dalamnya ada pendidikan, itu sholat Jumat. Jadi ibadah tapi ada pendidikannya, itu sholat Jumat. Jadi kalau orang sholat Jumat itu kenapa tidak boleh berbicara? Coba Anda perhatikan di Masjid Al-Falah ini. Sekarang sudah sedikit yang terlambat ya. Dulu banyak yang terlambat. Sekarang sudah diundurkan. Kira-kira 5 atau 6 tahun yang lalu, saya khutbah di sini, kemudian saya lihat yang terlambat itu banyak orang berdiri. Dan berdiri semua itu. Waktu adzan itu ya. Apalagi yang datang sesudah adzan ya. Waktu adzan itu. Berdiri semua. Dan itu salah, berdiri itu salah. Sekarang kan sudah diralat itu dengan gambar itu ya. Dan masih banyak di masjid-masjid saya lihat orang berdiri untuk menjawab adzan. Kenapa salah? Kan sunnah kan menjawab adzan itu. Dan mendengarkan khutbah hukumnya apa? Wajib. Anda mengalahkan wajib dengan sunnah itu. Jadi yang benar bagaimana? Anda datang walaupun adzan langsung sholat. Sholatnya pun itu sholat yang khafif. Rakaataini khafifataini. 2 rakaat yang ringan. Ya. Jadi Anda cukup membaca Fatihah saja. Yang wajib kemudian rukuk. Rukuknya juga nggak usah terlalu lama. Tapi tetap tuma'ninah. Bukan terus cepat begini. Sholat yang cepat itu tidak dinilai sholat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuma'ninah tetap. Nah begitu sudah khutbah dimulai, ada mendengarkan. Nah, kemarin di salah satu masjid saya sholat Jumat, dan masih banyak di masjid-masjid itu, takmir masjid yang mengatur sof itu loh. Ayo maju. Ini sudah khutbah ini. Saya bilang kasihan itu gak dapat pahala itu. Takmir itu gak dapat pahala itu. Ini kan masalah besar ini. Coba Anda sholat di Masjid Ampel. Anda sholat di Masjid Rahmat. Saya kadang-kadang khutbah di Masjid Rahmat. Sebelum khutbah kan dibacakan hadisnya itu. An Abi Hurairah radhiyallahu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yakhtubu faqad laghud. Coba. Hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, kalau khatibnya sudah menyampaikan khutbah, lalu Anda itu mengingatkan orang di jangan ngomong, ini sudah mulai khutbah. Ini kan baik toh, mengingatkan orang. Yang mengingatkan ini nggak dapat pahala. Lah bagaimana yang ngomongin? Terus bagaimana yang ngatur soft ini? Kasihan ini, takmir masjid ngatur soft itu. Dia nggak dapat pahala dia. Dia cuma menggugurkan sholat aja. Allahu Akbar. Terus bagaimana kalau setiap Jumat terlambat dan tidak dapat pahala karena ngomong? Terutama yang di belakang-belakang itu. Ngomong. Kenapa ini? Ma yu'azzimus sholat. Tidak mengagungkan sholat. Dianggap sholat itu sekedar, pokoknya gerak sholat itu ya. Sholat itu, ya ikhwani, sholat itu menghadap Allah. Sholat itu menghadap yang akan memasukkan Anda ke dalam surga. Sholat itu menghadap yang memberi Anda kehidupan ini. Sholat itu adalah menghadap yang mematikan kita. Yang memberi rezeki. Yang membuat kita bisa kerja. Yang membuat saya bisa berbicara. Ini sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menguasai dan menciptakan surga dan neraka. Loh, coba bayangkan. Harus sholat seenaknya aja. Cepat. Allahu Akbar. Saudara-saudara, saya tidak ragu mengatakan, kalau orang dalam hidupnya itu selalu sholatnya cepat, yang penting menggugurkan kewajiban, saya ragu dia bisa masuk surga. Saya ragu dia bisa masuk surga. Kecuali kalau dia bertobat. Kalau misalnya sampai mati dia begitu, bagaimana? Kenapa saya mengatakan begini? Rasulullah pernah di masjid, ada orang terlambat. Sholat. Rasulullah duduk di situ.
Sholat dia langsung aja sholat, nggak pakai qomat, nggak pakai apa. Sholat. Lalu menghadap Nabi. Setelah menghadap Nabi, dia mengatakan Assalamualaikum ya Rasulullah. Lalu Nabi menjawab salamnya. Nabi mengatakan begini, Sol innaka lam tusalli. Kamu sholat, tadi itu gak sholat kamu. Kembali orang ini sholat. Persis seperti yang pertama. Menghadap lagi. Nabi mengatakan, Sol innaka lam tusalli. Sampai 3 kali. Sholatnya sama. Setelah 3 kali dia menyerah dan mengatakan, ya Rasulullah, saya minta diajarkan bagaimana sholat. Saya sholatnya seperti itu ya Rasulullah. Lalu Nabi mengatakan, kamu kalau sholat, jangan langsung sholat. Kamu qomat. Paling tidak qomat. Atau kalau bisa adzan. Supaya Anda tahu bahwa saya akan menghadap Allah. Thumma qum fatma'anna qa'ima. Kemudian berdiri, jangan langsung Allahu Akbar. Anda sadarkan dulu, saya menghadap Allah ini. Tubuhnya menghadap kiblat, hatinya menghadap Allah. Rasulullah itu melarang orang ke masjid takut ketinggalan 1 rakaat lalu lari. Kan kadang-kadang kita lihat itu orang lari. Enggak boleh. Artinya enggak mungkin sholatnya khusyuk. Ya sudah jalan aja. Kalau sampai situ ketinggalan 1 nanti ditambah. Namanya masbuk. Sholat ini urusan besar. Dan kalau Anda sudah bisa sholat dengan baik 5 waktu, itu nanti hidup ini akan berubah nanti. Kenapa banyak orang stres? Banyak orang mengeluh, pekerjaannya sulit, mau kawin tidak gampang, percekcokan di rumah dan sebagainya, banyak sekali. Itu bisa selesai kalau kita itu sholat dengan benar dan khusyuk. Karena mereka itulah orang-orang yang sukses itu ya. Nah kemudian ada satu lagi yang penting supaya dicatat baik-baik. Rasulullah bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah, fa in salahat salaha sa'iru amalih, wa in fasadat fasada sa'iru amalih." Nanti di hari kiamat, yang pertama ditanyakan oleh Allah dari amal ibadah kita itu sholat. Jadi ditanya sholatnya bagaimana. Para malaikat yang ditugasi nanti melapor kepada Allah kurang sholatnya. Lalu malaikat diberitahu, coba kamu lihat sholat sunnahnya. Apa dia sholat sunnahnya cukup rapi. Kalau rapi mungkin bisa mengkompensasi kekurangannya itu. Kalau sudah sholat fardunya nggak baik, nggak pernah sholat sunnah, ya sudah, nggak lulus nanti. Maka saudara-saudara, orang Islam yang mengerti tentang Islam, di benaknya yang paling penting, saya harus sholat yang baik. Itu baru Islam itu. Selama Anda masih menganggap sholat itu pokoknya yang penting sholat, atau kadang-kadang ditinggalkan, ya Allah. Anda kalau sengaja tidak sholat 1 kali saja, ya sudah saya capek, besok aja saya sholat. Itu dosanya itu lebih berat dari berzina, korupsi, dan macam-macam ibadah besar, dosa besar itu. Itu lebih berat, sholat. Karena sholat itu Anda memutuskan hubungan dengan Allah. Maka dari itu, sekali lagi, kalau Anda ingin memperbaiki sholat, tidak mungkin kecuali berjuang dan berdoa. Setiap kali mau sholat, berdoa. Ya Allah, kuatkan iman saya, berilah kekuatan supaya saya bisa sholat dengan khusyuk. Setiap akan sholat. Harusnya seperti itu ya. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada seorang ulama namanya Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Dia mengatakan, idza aradta an ta'rif qadraka indallah faltandur qadra salataka fi qalbik. Anda mau ingin tahu saya ini di sisi Allah seberapa kadar saya, seberapa martabat saya di sisi Allah. Jawabannya Anda tanya, bagaimana Anda memposisikan sholat pada diri Anda itu. Kalau sholat itu pokoknya yang penting sholat, ya sudah Anda nggak mungkin bermartabat di sisi Allah. Orang yang bermartabat di sisi Allah itu adalah orang yang menjunjung tinggi sholatnya. Tidak ada yang lebih penting dari sholat. Ya. Dan kalau Anda ingin memperbaiki sholat selain berdoa, ya, Anda persiapannya yang baik. Saya akan awali lagi dengan sholat Jumat. Orang yang sering sholat Jumat di Al-Falah ini, saya
Dalam setahun kalau nggak salah 3 kali saya sholat di sini dan sudah berpuluh tahun saya sholat di sini. Dan saya sering kali itu memberi koreksi pada orang-orang yang terlambat itu. Sekarang saya bicara lagi sholat Jumat ya. Contoh yang terbaik dan yang harus dijadikan contohnya Rasulullah SAW. Rasulullah itu kalau sholat Jumat itu pakaiannya beda. Bukan pakaian yang dipakai setiap hari ini. Artinya saya mau menghadap Allah untuk melaksanakan ibadah yang besar ini, ibadah sholat Jumat. Dan karena begitu pentingnya sholat Jumat ini, saudara, di dalam Al-Quran ada satu surah namanya Suratul Jum'ah. Ada Suratul Jum'ah. Anda baca nanti Al-Quran, enggak panjang suratnya, itu pendek aja. Lalu ketika Allah memanggil orang-orang yang beriman, karena yang dipanggil untuk sholat Jumat itu orang yang beriman saja. Ya ayyuhalladzina amanu, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dharul bai'. Dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Orang-orang yang beriman itu dipanggil oleh Allah. Kalau sudah waktunya sholat Jumat, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au. Fas'au itu artinya sa'i. Ini orang-orang, kalau Anda pernah haji atau pernah umroh, ada ibadah namanya ibadah sa'i. Sa'i itu artinya berjuang, berjihad. Ketika Siti Hajar mencari minum, itu kan berjuang. Lalu Siti Hajar itu lari ke bukit namanya Sofa. Barangkali ada air, barangkali ada orang, nggak ada dia. Lalu ke Marwah. Di situ juga nggak ada lagi. Apa dia putus asa? Kembali lagi, barangkali ada. Sampai 7 kali. Coba berapa pahalanya Siti Hajar ini? Dia yang merintis sehingga Allah menetapkan salah satu rukun haji dan umroh itu ibadah sa'i ini. Simbol dari perjuangan itu sa'i. Sholat Jumat itu menggunakan kata itu. Fas'au ila dzikrillah. Allah tidak mengatakan fas'au ila sholatil Jum'ah. Tidak. Cepat-cepat sholat Jumat, enggak. Allah menggunakan kata fas'au ila dzikrillah. Apa dzikrillah itu? Para ahli tafsir mengartikan dzikrillah itu khutbah. Maka Anda harusnya itu datang sebelum khutbah dimulai. Karena sholatnya cuma 2 rakaat kan? Ya kan? Nah, 2 rakaatnya diganti dengan 2 khutbah. Kalau sholat Jumat khutbahnya tidak pakai duduk, tidak sah sholat Jumatnya. Harus 2 kali khutbahnya. Kalau sholat Id masih ada yang 1 kali, ada yang 2 kali, dibenarkan itu. Tapi sholat Jumat itu tidak dibenarkan. Wajib 2 khutbah. 2 khutbah ini menggantikan 2 rakaat yang dikurangi dari sholat zuhur. Makanya Anda nggak boleh bicara. Nggak boleh bicara Anda. Kalau Anda bicara, Anda nggak dapat pahalanya Jumat. Faqad lagha wa man lagha fala jum'atalah. Saya pernah sholat tarawih dengan seorang teman, dia itu mualaf. Lalu sholat tarawih, teleponnya ini bunyi, di sholat dia gini. Terus aku sholat. Ya maklum baru mualaf. Jadi kalau Anda itu sholat Jumat itu loh, itu termasuk muadzin segala macam. Kalau sudah imamnya mengatakan alhamdulillah, khatibnya mengatakan alhamdulillah, lalu ada maju. Cukup no, tidak dapat pahala dia. Coba bayangkan. Begitu besarnya ini nilai sholat Jumat ini. Ya, maka ma'asyiral muslimin, jamaah sholat, jamaah al-falah yang saya muliakan, mari kita perbaiki sholat kita ini. Ya, dan dikatakan dalam hadis Rasulullah mengatakan as-sholatu nur was-shadaqatu burhan. Sholat itu adalah cahaya. Memberi cahaya kepada amalan-amalan yang lain. Dan sedekah, kalau Anda bersedekah, itu bukti bahwa Anda itu orang yang beriman. Maka di dalam Al-Quran seringkali zakat, sholat dipadukan. Kenapa? Kalau Anda cuma sholat saja lalu kikir, iman Anda belum baik. Maka kalau Anda mau memperbaiki iman, ya, sholat yang baik, usahakan setiap hari sedekah. Itu akan menambah rizki Anda, kesehatan Anda, kualitas sholat Anda, kalau Anda selalu bersedekah. Sayyidina Ali itu mengatakan, istamtir rizq bisedekah. Anda kalau rezekinya ini agak sulit, artinya kok nggak banyak rezeki saya ini, coba dipancing dengan sedekah. Jangan bersedekah nunggu kalau kaya, ya. Nanti kalau Anda tahu masih belum kaya ini, jadi nggak sedekah.
Masih tambah, masih belum kaya ini, nggak sodako. Akhirnya menjadi orang kikir. Nah, orang kikir tidak favorit di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika Allah memanggil orang-orang yang beriman untuk melaksanakan ibadah salat, ada catatan wadarul bai dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wadarul bai. Tinggalkan itu jualan. Makanya kan diumumkan oleh petugas di sini, orang-orang yang berjualan supaya berhenti. Sholat akan dimulai. Apa artinya itu? Kalau orang-orang yang di depan masjid ini, ketika khotibnya sudah mengatakan dia tetap jualan, ya. Lalu proses penjualannya ini sesudah khotibnya khutbah, itu ini menjadi dosa ini. Prosesnya ini menjadi tidak dibenarkan dalam Islam. Karena ada larangan wadarul bai. Menjual itu kamu tinggalkan menjual itu. Semua pebisnis kan suka menjual kan? Kalau membeli belum tentu senang. Tapi semua ingin menjual kan? Coba Allah menggunakan kata wadarul bai. Lalu dikatakan, "Dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun." Itu lebih baik itu kalau Anda mengerti. Dan memang ada dulu teman saya punya, sebelum Pasar Turi terbakar itu, kan banyak orang dagang di Pasar Turi. Salah satu teman saya. Dan di situ kan ada masjid untuk sholat Jumat. Teman saya itu ngomong, gak ngerti kalau sudah waktunya sholat Jumat itu tambah laris, kata dia. Jadi mau ke masjid ada orang beli lagi. Mau ke masjid ada orang beli lagi. Itu dilarang oleh Allah. Proses jual belinya itu menjadi dilarang oleh ayat itu. Wadarul bai dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Tinggalkan itu. Dan kalau Anda tahu, itu nanti akan memberikan barokah kepada Anda. Maka seharusnya orang sholat Jumat itu, saudara, siap yang baik, pakai pakaian yang baik, yang layak untuk masjid. Anda mau menghadap Allah, ini ibadah besar ini. Lalu sunnah mandi. Wah, saya kerja Pak, saya kerja, gimana mau mandi? Waktu pagi itu Anda hari Jumat mandi, niat mandi Jumat. Anda mendapat pahala tambahan. Lalu pakai pakaian yang baik, disunnahkan pakai minyak wangi. Coba bayangkan, saya pernah berkhutbah di Masjid Al-Falah ini. Coba bayangkan kalau misalnya 5.000 orang di Al-Falah ini, semuanya mandi pakai minyak wangi, lalu bajunya putih misalnya. Itu orang di luar Islam takut melihat kita itu. Seperti ibadah haji itu. Seperti itu. Tapi ada yang pakai kaos, ada yang macam-macam begitu. Ada yang terlambat, ada enggak merasa apa-apa, terlambat. Ganggu lagi. Terlambat. Ganggu. Ini artinya apa? Kita belum mengagungkan sholat. Maksud kita itu orang yang terlambat tadi. Mudah-mudahan di sini tidak terlambat ya. Jadi besok ini saya anjurkan, coba Anda besok hari Jumat ya, Anda sholat di Al-Falah atau di mana saja, coba Anda menggunakan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah. Mandi, pakai pakaian yang baik. Kemudian dari rumah itu langsung ke masjid. Gak pakai mampir Indomaret, langsung ke masjid. Kemudian tidak terlambat. Lalu Anda beriktikaf, duduk, mendengarkan khutbah. Kalau Anda kerjakan seperti itu, pakai pakaian yang baik, ghufira lahu minal jum'a ilal jum'a wa ziyada 3 ayyam. Dari Jumat ke Jumat dosa Anda dihapus semuanya, hapus, ditambah dosa 3 hari. Apa artinya ini? Kalau Anda setiap Jumat melaksanakan ibadah Jumat seperti itu, Anda meninggal dunia kapan saja, bersih sudah dosanya. Husnul khotimah nanti. Ini jalannya. Tapi kalau orang sholat Jumat banyak yang mampir. Di Masjid Al-Akbar saya kapan itu sholat, ada orang sholat pakai training. Training mau jogging itu. Jadi dia ini mau jogging, sholatnya mampir. Dari sini bisa dinilai kan? Ini diundang Allah. Coba Anda kalau misalnya diundang pimpinan Anda, ada acara, ada perkawinan atau apa, pakai jas Anda. Nggak terlambat. Datang sebelum 15 menit sebelum acara, datang semuanya. Apalagi kalau ada pembagian uang, tambah. Ini menghadap Allah. Ini yang akan memasukkan Anda ke surga atau ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nggak dibesarkan. Nggak dibesarkan. Kenapa saya tahu ini? Hampir setiap Jumat saya di atas mimbar Jumat. Jarang saya nggak khutbah itu. Kecuali kalau di luar kota gitu, saya nggak khutbah. Biasa kalau di Surabaya, di Malang, biasanya khutbah. Jadi saya melihat ini. Di Surabaya ada satu masjid, nggak usah saya sebutkan masjidnya lah. Saya naik di mimbar, kira-kira masih 30% orangnya. La ilaha illallah.
Masjid Al-Falah tidak, alhamdulillah. Masjid Al-Falah. Walaupun masih ada yang terlambat itu masih ada. Yang ngomong juga masih ada. Tapi sangat minoritas itu. Mungkin orang yang nggak pernah sholat di Al-Falah barangkali itu. Tapi kalau sudah ini sholat ini besar, saudara. Sebelum saya akhiri, coba saya persilakan Anda yang bawa handphone ini, dilihat surat Al-Baqarah ayat nomor 45 dan 46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-salati wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Rasulullah itu saudara, dalam hidupnya yang cuma 63 tahun, tidak panjang usianya Nabi itu, 63 tahun, menjadi Rasul 23 tahun, tapi pengaruhnya sampai kiamat. Saya ngomong sekarang ini pelajarannya siapa ini? Pelajarannya Rasulullah SAW. Tidak ada manusia berjasa seperti Nabi. Enggak mungkin disaingi. Dan namanya selalu disebutkan. Itu Rasulullah SAW. Dan Rasulullah itu kalau menghadapi persoalan, bukan kemudian nonton sepak bola supaya keselimur. Atau mungkin jalan-jalan gitu, enggak. Kalau idza hasabahu amrun faza'a ila shalah. Rasulullah itu kalau ada masalah, langsung wudhu dan sholat 2 rakaat. Ini coba praktekkan. Enggak perlu Anda ke dokter supaya hilang stresnya, enggak perlu macam-macam, sholat. Kalau setelah sholat 2 rakaat masih belum, sholat lagi 1 kali lagi. Kalau belum 3 kali, kalau belum sholat malam. Supaya lalu berdoa. Terus begitu, terus berusaha. Selesai urusannya. Ini ayatnya, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi sholat itu minta tolong kepada Allah itu dengan sholat. Lalu ketika setelah sholat, ya Allah, saya masih sulit mencari pekerjaan, saya masih sulit cari jodoh, saya masih sulit mencari kesembuhan penyakit saya segala macam Anda itu. Sholat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Lalu Allah mengatakan, wa innaha lakabiratun. Tapi sholat itu urusan besar. Kalau Anda belajar bahasa Arab di sini, Anda mengerti. Allah tidak mengatakan wa innaha kabiratun. Tapi wa innaha lakabiratun itu namanya taukid. Ada sungguh sholat itu urusan besar. Illa alal khasyiin. Kecuali orang yang sudah khusyuk. Orang yang khusyuk itu bukan saja tidak besar, bukan saja tidak sulit, menikmati. Tapi kalau kita mau sholat, ya Allah, apalagi banyak sekarang ini orang tahajud bola. Bisa bangun nonton sepak bola, nggak tidur. Bisa sepak bola. Suruh tahajud belum tentu bisa. Atau belum tentu mau. Kenapa? Karena itu sepak bola lebih besar dibanding sholat bagi orang itu. Lalu, kenapa orang-orang itu bisa khusyuk? Kan banyak orang tanya bagaimana sholat khusyuk. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Mereka itu selalu mengatakan, saya ini akan menghadap Allah. Dan saya akan kembali kepada Allah. Artinya saya akan mati. Setiap mau sholat itu, saya ini menghadap Allah. Dan saya akan pasti kembali kepada Allah. Ini modal saya untuk kembali supaya diterima oleh Allah. Itu orang-orang yang selalu berpikir seperti itu, sholatnya khusyuk. Bahkan Rasulullah itu kalau subuh duduk di masjid, itu menunggu qomat itu. Agak lama Rasulullah menunggu qomat itu supaya orang-orang datang. Lalu begitu sudah mendekati qomat, Nabi mengatakan, arihna biha ya Bilal. Itu muadzinnya Rasul itu namanya Bilal. Coba kamu qomat supaya saya senang. Jadi Rasulullah itu justru kalau senang itu menikmati. Semua para sahabat juga begitu. Ulama-ulama ahlus salam juga begitu. Nah selama Anda kalau sholat itu, apalagi orang yang sholat cepat. Sudah, kalau orang sholat cepat itu, dan saya masih melihat, mohon maaf saya mengatakan masih banyak di Surabaya ini. Dari pengalaman saya paling tidak, sholat di sini sudah ada beberapa masjid yang sudah nggak saya datangi lagi. Nggak bisa khusyuk sholatnya. Nah kalau imamnya nggak khusyuk, bagaimana makmumnya mau khusyuk? Salah satu rukun sholat itu tumakninah. Ada masjid, kalau sudah sholatnya 4 rakaat, rakaat ketiganya itu kilat. 4-nya kilat. Cepat. Ini kata Rasulullah, aswa'is sarik man yasrik fi sholatihi. Sejelek-jelek pencuri adalah orang yang mencuri sholatnya. Lalu mereka bertanya, kaifa yasriku sholatahu ya Rasulullah?
Bagaimana maksudnya mencuri sholatnya itu? La yutimmu ruku'aha wala sujudaha wala khusyu'aha. Dia tidak rukuk dengan benar. Rukuk itu berdiri begini 90 derajat lalu mengatakan subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim. Bukan tat begini nih. Itu bukan sholat itu, olahraga itu. Kalau udah Ramadan kan banyak orang sholat tarawih dimasukkan di YouTube ini. 7 menit 27 rakaat la ilaha illallah. Itu saya mengatakan ini pelecehan. Pelecehan ibadah ini. Main-main ibadah ini. Ini menghadap Rabbil Alamin. Orang sholat cepat. Maka jangan mencuri sholat. Itu lebih jelek dari mencuri barangnya orang. Mencuri sholat itu. Sholat. Anda boleh sholat seperti saya katakan tadi sholat 2 rakaat. Tapi cuman yang boleh tapi tetap tumaknina. Waladhdallin amin, gak usah baca surah. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. 1 kali boleh. Sami Allahu liman hamd. Rabbana walakal hamd. Kemudian sujud. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Itu kalau Anda sudah datang kemari terlambat. Maka yang lebih baik itu tidak terlambat. Gitu loh. Itu kalau terlambat. Sudah terlambat mengganggu orang lagi. Saya pernah khutbah di salah satu, bukan di sini. Ini saya khutbah. Dia datang terlambat. Dua saf dari situ. Dan sholat di situ. Coba, enggak ada rasa malu dia ini terlambat, enggak malu, malah sholat. Allahu Akbar. Ada aduin nasal jahl. Musuh yang paling memusuhi orang itu adalah kejahilan. Jadi orang yang jahil itu, jahilnya itu memusuhi dia untuk tidak bisa melaksanakan ibadah dengan baik. Jadi kesimpulannya ceramah malam hari ini, mari kita perbaiki sholat. Dan memperbaiki sholat itu diawali dari menjawab adzan. Itu sudah menunjuk, saya mau sholat ini. Kenapa disunahkan menjawab itu? Supaya Anda siap. Kemudian Anda wudu yang baik. Ya. Setelah wudu yang baik, baca doa. Setelah baca doa, jangan langsung sholat fardu. Kalau di masjid, sholat tahiyatul masjid. Atau sholat qabliyah. Kemudian baru sholat. Nah setelah sholat, ditambah lagi sholat sunnah ba'diyah. Supaya kekurangannya bisa ditutup. Kalau Anda sholat seperti itu, insya Allah lulus dunia akhirat. Sebelum saya tutup, barangkali ada yang belum jelas, boleh ditanyakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan sudah jelas semua ya. Jadi kesimpulannya, sholat itu harus diposisikan sebagai bagian yang paling utama dan paling penting dalam kehidupan kita. Insya Allah dengan demikian, Anda akan lulus dan diterima oleh Allah. Ketika sholat Anda diterima, itu ibadah-ibadah yang lain akan terpengaruh diterima semuanya. Tapi kalau sholat sudah tidak diterima, rusak sholatnya. Ini nggak mungkin baik. Ibadah-ibadah yang lain nggak mungkin baik. In fasadat fasada sa'iri amali. Semua amal yang menjadi rusak. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika wal afu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.